Ya luar biasa, kalau menyambut kita tuh luar biasa semangat. Ya enggak terlihat wajah apa itu, wajah kelelahan, wajah apa itu jutek kayak kita gitu, enggak biasa. Selalu ceria, kalau ada kita datang selalu ceria. Wah ini luar biasa, nih orang dalam hati kan beliau itu luar biasa. Ya sampai lihat-lihat beliau praktek, saya sudah mulai belajar, cuma belum dianggap sebagai murid. Nih lihat sambil nanya-nanya terus 2002, 2007. Ya kira-kira 5 tahun. Baru beliau tawarkan, kapan mau belajar? Terlambat. Dari kemarin juga udah mau belajar, udah menanti kan gitu kan? Apa beliau bilang kemarin 3 orang mau belajar, saya tolak. Ada dari pesantren mau belajar, dari pesantren Pak. Ya. Kemarin dari pesantren 3 orang mau belajar, saya tolak. Subhanallah, tenaga belajar ini kesempatan luar biasa. Kita bisa belajar. Tanya lagi kapan mau belajar, Masya Allah. Sampai 2 kali beliau tanya saya kapan mau belajar. Ya, mungkin beliau berpikir setiap minggu, hampir setiap minggu ajak pasien dari Bekasi kan. Udah terlalu jauh mungkin kan, udah coba aja belajar tetap bumbu nanti totok sendiri gitu. Ya, akhirnya saya belajar 2007 sampai 2009. Ya, ketemu langsung sama beliau, mana titik tensi, gambarnya dulu macam apa itu, ya, gambarnya hanya gambar kotak saja tuh, ya, gambar kotak bagaimana, ya kayak baju aja gitu. Nah, ini sejarahnya kayak gitu, mana titik tensi, ini titik tensi, kanan kiri dari jantung kan biasanya kan, jantung bermasalah biasa tensi bermasalah. Ini juga tensi yang menekan dekat kanan, ya. Titik asma tuh penyumbatan paru-paru ke jantung, kira-kira bagian bawah di sini. Saya lihat itu, nah gitu. Ini ilmu pertama macam ini Pak. Jelas nggak? Nggak banget. Orang keberapa? Kan nggak jelas, ya. Orang keberapa kita nggak tahu. Ambien di mana? Ambien itu ginjal ke bawah, nah, sebelah kiri di sini. Tahu nggak jelas nggak? Enggak. Lumbar keberapa? Ya kan? Kan nggak jelas ya, itu awalnya macam itu. Ya. Sudah 2 tahun baru beliau bilang sudah praktek saja nanti juga tahu sendiri. Ya, itu awalnya kita belajar betul-betul langsung dari tubuh pasien. Ya. Waktu belajar pasti tidak tahu kan, yang saya cerita itu bingung sendiri. Mana titik asma, mana ambien, ini punggung semua gitu. Tidak sensitif. Kenapa? Ya baru praktek. Ya, kan Bapak Ibu juga waktu belajar kan begitu. Ya, belum sensitif jadi kita. Terus praktek 2 tahun 2009 sampai 2011 mulai praktek tuh. Ya, 2009 sampai 2011 mulai praktek door to door. Ada pasien SMS datangi, ada teman sakit datangi door to door. Ya, mulai itu makin lama makin banyak. Makin banyak apa? Makin banyak pasien yang SMS. Ya, 2011 baru mulai klinik pertama di Ikro Jatimukmur Pondok Gede. Ya, Ikro Jatimukmur Pondok Gede klinik pertama itu mulai praktek dan mulai pelatihan setiap hari Sabtu 2011. Nah, sosialisasi. Jadi setiap hari Sabtu buka kelas, setiap hari Sabtu buka kelas. Bapak Ibu juga begitu di rumah, ya. Mungkin kita keliling dulu setiap hari Sabtu, ajari sosialisasi di musola. Besok Sabtu depan di kantor apa itu, kantor RW misalkan, Sabtu depan kantor posyandu, ya. Jadi setiap hari Sabtu sosialisasi. 2011 terus ramai, 2013 akhirnya pindah ke Jati Asih. Kenapa? Karena sudah nggak ketampung lagi. Pelatihan bisa 50 orang, sementara tempatnya cuma kecil. Parkir sudah tidak muat lagi, ya. Jati Asih itu dapat tempat dari teman tuh, pakai aja rumah tuh, nggak dipakai, saya pakai, ya. Rumahnya dipakai, kita pindah, ya.
pindah lagi yang kedua, ya mau dipakai lagi kita pindah lagi yang ketiga. Itu yang terakhir yang di Jatiasi, itu yang keempat. Ditawari sama pasien saya, Ustaz udah nggak usah pindah-pindah lagi. Saya buatkan klinik. Jadi Pak kita nggak ada modal, ya. Dibuatkan klinik, parkirnya luas. Kalau modal mah nggak ada. Pokoknya pertama niatkan apa kemarin itu untuk berdakwah, menolong orang. Maka insya Allah Allah mudahkan. Kalau mau tempat ada, saya ditawari di Grand Wisata, di Kota Wisata, di Depok Jalan Sentosa ditawari ruko, di Kota Wisata ditawari ruko juga. Ya, kenapa kita tidak ambil? Karena kita belum bisa menanggung amanahnya, itu berat begitu. Ya, kalau kita bilang mau survei, Ustaz kapan mau survei? Belum sempat. Ya, pakai aja Ustaz, 2 tahun nggak dipakai gratis ruko coba pinggir jalan. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti nyewa tempat lah, nggak usah nyewa kok, kita ditawari tempat kok begitu. Ya, niatkan pertama untuk berdakwah, lalu untuk menolong orang. Itu niat utama kita. Insya Allah Allah mudahkan nanti kita mau. Ya, silakan. Mau pamit, kirain mau ganti. Ya, sama-sama untuk Ustaz ya. Jadi di jalan. Ya, semoga Allah beri keberkahan dan keselamatan. Dan lanjutnya, itu sejarah singkat Totok Punggung. Ya, mulailah itu 2016 kita buat yayasan, terus berkembang Masya Allah. Ya, terus pelatihan, mulai pelatihan saya itu pelatihan pertama di Majalah Hidayatullah Jakarta, mulai di kantor tuh Majalah Hidayatullah, ya. Lalu di Lombok, nah itu Masya Allah. Lombok itu juga kampung halaman Totok Punggung. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Lombok, nggak usah khawatir. Di sana Insya Allah kita punya banyak tempat. Mau ke Rinjani Insya Allah bisa. Nanti mungkin September ya jamborenya di Rinjani. Tiga hari naik gunung. Yang gak kuat disiapkan motor trail. Yang kuat ya jalan lah, kalau pergi kan 3 hari kan. 3 hari ya Pak Sabroni ya, sama ya. So, 3 hari ya. Lalu juga di situ nanti ada standarisasi dan upgrade. Buat yang lainnya standarisasi upgrade atau mau pakai yang ya betul. Ya, itu juga boleh ya. Bahkan pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya itu program-program ke depan. Pelatihan, alhamdulillah hampir semua masjid perkantoran kita sudah datangi. Huawei yang HP itu ya, sudah saya kasih pelatihan di sana, sosialisasi. Telkomsel, Gatot Subroto, lantai 8 tuh sudah kita sosialisasi. Bea Cukai Rawamangun pusat, sudah kita sosialisasi. Departemen Keuangan Lapan Banteng, depan Pak Kiai Istiqlal tuh, ya kita sudah sosialisasi, ya. Hampir semua masjid perkantoran di Jakarta, Masya Allah sudah kita sosialisasikan Totok Punggung. Ya, jadi Totok Punggung Ibu Bapak sudah diterima secara nasional, Masya Allah. Terakhir kemarin itu penutupan sebelum Ramadan, saya diundang ke Papua. Yang undang ketua MUI, kita pakai gedung MUI di Papua Barat. Papua itu ternyata Manokwari, Papua Barat itu ternyata kota apa Manokwari kota Injil. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke sana, difasilitasi oleh ketua MUI Papua Barat. Nanti kami undang lagi Ustaz ke Papua, Insya Allah semua biaya ditanggung MUI, peserta gratis. Ya. Kalau ke Malaysia, alhamdulillah sudah 3 kali. Kemarin kita kirim sampai 5 orang terapis ke Malaysia.
Untuk apa? Untuk menutup pasien di Malaysia, terutama di Penang Malaysia itu yang Parkinson. Subhanallah, dengan izin Allah, Pak Muhammad Zaini usia 69 tahun, Parkinson, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, BHB susah dan sebagainya. Dengan izin Allah ditotok setiap hari 3-5 kali selama 4 bulan. Sekarang sudah bisa berjalan normal, hipertensinya normal, kolesterol normal, asam urat normal, apalagi gula darah normal, ya, yang ngotot tidak normal. Tiap hari 3 kali sampai 5 kali, ya, sakit banget, ya. Tapi masya Allah, minta terus tuh, Ustaz ditunggu. Sekarang di Malaysia sedang musim durian, ya. Di Malaysia sedang musim durian, bulan Juli selesai musim duriannya. Kalau bisa bulan Juli datang ke Malaysia.